Ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat orang yang sudah buta sejak lahir. Guru, dosa siapa yang menyebabkan dia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya. Tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya? Setelah mengatakannya, Yesus meludah ke tangan dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ia mengoleskannya pada mata orang itu. Bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka orang itu pergi membersihkan wajahnya, kemudian bisa melihat. Para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat dia mengemis bertanya, "Bukankah dia orang yang biasanya duduk meminta-minta?" Dia orangnya. Aku rasa bukan. Iya, hanya benar. mirip saja. Akulah dia. Lalu bagaimana caranya engkau bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke Siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi, dan setelah membasuh wajahku, aku bisa melihat. Di mana dia? Aku tidak tahu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita diminta untuk menyadari bahwa menilai karya dan pekerjaan Allah itu memerlukan terang dari firman Tuhan. Adapun tema ibadah pada Minggu Prapaskah yang keempat ini ialah menilai karya Allah. Dan yang akan melayani ibadah pada Minggu Prapaskah yang keempat ini ialah Ibu Pendeta Erni Sendo. Kau perkasa dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah Minggu Prapaskah keempat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami membawa segala situasi keberadaan kami, termasuk situasi di dalam kami beribadah di hari Minggu. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai dan membimbing kami, termasuk membimbing kami melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami juga memohonkan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kecemaran kami yang telah kami lakukan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Sucikan kami, layakan kami kembali, dan berilah kami kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kami. Situasi dunia seperti ini kiranya tidak membuat kami putus asa, hilang harapan, tetapi sebaliknya kami semakin mendekatkan diri melalui karya-karya Tuhan yang telah kami alami, membantu kami untuk percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 9 Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 9, kita baca ayat 1 sampai ayat 7, kemudian ayat 30 sampai ayat 33. Ayat 1 sampai 7, ayat 30 sampai 33. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat 30 sampai 33, jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah telah mendengarkan orang-orang berdosa. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini berbunyi menilai karya Allah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tetapi melalui media komunikasi dalam wujud yang lain. Kiranya itu tidak mengurangi kebersamaan kita, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, dan persekutuan kita dengan sesama. Bapak Ibu, terkait dengan bacaan kita, kisah yang sangat menarik, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya. Rasanya seluruh dunia tahu bahwa kalau ada seorang yang buta sejak lahir, bahkan bukan cuma buta sejak lahir, katakanlah juga dalam kasus yang lain, ia bisu sejak lahir atau tidak bisa berbicara sejak lahir, atau tidak bisa mendengarkan sejak lahir, ataupun tidak bisa berjalan sejak lahir, maka tidak ada suatu kuasa pun di dunia ini atau potensi-potensi apapun di dunia ini yang mampu menyembuhkan dan memulihkan orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, termasuk orang buta yang sejak lahir yang berjumpa dengan Tuhan Yesus ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu untuk menyembuhkan dan memulihkannya. Jadi kalau sampai ada orang yang mampu menyembuhkan dan memulihkan seorang yang buta sejak lahirnya, orang itu pasti berasal dari Tuhan. Kuasa yang ia miliki pasti berasal dari Tuhan. Potensi-potensi di dunia ini yang saya maksudkan tadi adalah, sekalipun di dunia ini kita memiliki kepandaian, kecerdasan, harta kekayaan, kekuasaan, kekuatan, jabatan, bahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu mutakhir dan modern, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah sanggup untuk menyembuhkan atau memulihkan seorang yang buta sejak lahirnya. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang Yahudi pada waktu itu tahu benar bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu memulihkan seorang yang buta sejak lahir. Dan mereka tahu benar bahwa kalau sampai ada orang yang mampu memulihkan seorang buta sejak lahir, orang itu pastilah Mesias. Orang itu pastilah ia datang dari Allah. Ia adalah utusan surga atau utusan Allah sendiri. Dan kenyataannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dan memulihkan orang buta yang sejak lahir tersebut. Namun ternyata tindakan Tuhan Yesus ini tidak dapat atau tidak mau diakui oleh orang-orang Yahudi. Baik orang-orang Farisi, para pembesarnya, dan juga masyarakat Yahudi yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah ini ada 3 kelompok yang menjadi penghalang bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus dan kemudian percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Orang-orang yang menjadi penghalang pertama yaitu orang tua dari orang buta tersebut yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi setelah orang buta sejak lahir ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, lalu orang-orang Farisi, para pembesar dan masyarakat Yahudi merasa terganggu dengan kondisi ini. Maka mereka datang menjumpai orang tua dari orang yang buta tadi itu dan bertanya kepada mereka, apakah benar orang yang buta itu adalah anak mereka? Dan apakah betul ia buta sejak lahir? Dan bagaimana ia sekarang dapat melihat? Orang tua dari orang buta yang sudah dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu, karena rasa takut terhadap orang banyak, mereka memang mengatakan dan mengakui bahwa betul orang buta itu adalah anak mereka. Dan sejak lahir memang ia buta. Tetapi kenapa sekarang ia bisa melihat? Atau bagaimana ia bisa melihat? Mereka mengatakan silakan tanya langsung kepada orang yang buta tadi tersebut, anak mereka itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak berani mengakui. Mereka tahu bahwa anak mereka yang buta sejak lahir itu dan sekarang sudah bisa melihat, yang membuat ia bisa melihat itu adalah Tuhan Yesus. Namun kalau sampai mereka mengakui bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyembuhkan anak mereka atau memulihkan anak mereka, itu berarti otomatis mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan kalau sampai mereka melakukan hal itu,
mereka akan diekskomunikasi oleh masyarakat mereka sendiri. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat Yahudi. Itu sebabnya orang tua dari orang buta ini tidak mau mengakui bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan anak mereka. Nah, kelompok berikutnya yang menjadi penghalang bagi orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus dan kemudian percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tidak dapat membetulkan pandangan-pandangan kolektif mereka yang salah. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, mereka tahu sebetulnya bahwa Tuhan Yesus yang memulihkan orang yang buta ini. Dan mereka juga sadari benar bahwa kalau sampai ada orang yang bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, itu pasti Mesias. Orang itu pasti datang dari Allah. Dan kuasa yang ada pada orang itu adalah kuasa dari Allah sendiri. Tapi orang-orang Farisi ini tidak mampu, tidak dapat membetulkan pandangan-pandangan kolektif. Pandangan-pandangan mereka bersama tentang Tuhan Yesus. Mereka berpikir buruk tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Mereka tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu datang dari Allah, datang dari surga. Dan kuasa yang pakai untuk menyembuhkan itu adalah kuasa dari Allah. Nah, pandangan ini oleh orang-orang Farisi tadi, mereka tidak mampu untuk membetulkannya. Mereka menjadi orang-orang yang menghalang orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kelompok ketiga yang menjadi penghalang adalah para pembesar. Para pembesar Yahudi ini jelas-jelas menolak untuk mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Mereka melihat ada orang buta sejak lahir dan mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini melalui media tanah yang diludahi oleh Tuhan Yesus. Kemudian dioleskan kepada mata orang buta ini. Lalu orang buta ini dipersilakan Tuhan Yesus untuk membasuh diri di kolam Siloam. Lalu kemudian orang buta ini bisa melihat. Tapi Bapak Ibu para pembesar ini bersikeras tidak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Bahwa Tuhan Yesus memulihkan orang buta sejak lahir. Dan tentu saja kuasa yang ada pada Tuhan Yesus itu berasal dari Allah. Karya Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Ia adalah anak Allah. Ia adalah Mesias. Ia adalah Sang Juru Selamat yang datang dari surga. Yang datang dari Allah sendiri. Tetapi sayangnya para pembesar ini membutakan mata mereka terhadap karya Tuhan Yesus. Mestinya mereka mampu untuk menilai karya Tuhan Yesus di dalam memulihkan atau menyembuhkan orang buta sejak lahir itu. Dan mereka bisa memperoleh kesimpulan bahwa Tuhan Yesus memang betul-betul adalah Mesias. Juru selamat, orang yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, memang pada saat kasus orang buta yang sejak lahir disembuhkan oleh Tuhan Yesus, memang dunia belum percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Banyak orang belum percaya, dunia belum percaya. Maka orang buta itu sendiri ketika bercakap-cakap dengan para pembesar orang Yahudi, mereka mengatakan begini, dia mengatakan begini, masakan kamu sudah melihat sendiri bahwa tidak mungkin orang berdosa mampu memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi orang yang buta sejak lahir. Dan Tuhan tidak berkenan kepada orang berdosa. Kamu tahu hal itu. Dan dengan demikian berarti kalau sampai ada orang yang mampu menyembuhkan atau memulihkan orang buta sejak lahir, orang itu pasti Allah berkenan kepadanya. Tetapi Bapak Ibu itu pada kenyataannya bahwa orang-orang pada waktu itu belum percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, Mesias yang diutus Allah ke tengah-tengah dunia ini. Sebetulnya karya Yesus yang tidak dapat dilakukan oleh apapun yang ada di dunia ini,
itu menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Putra Allah, Anak manusia, Mesias, dan Juru Selamat dunia. Karya Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia ini itu menunjukkan bahwa Yesus datang memberikan pengharapan dan kekuatan di dalam diri manusia yang hampir hilang harapannya ketika menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Karya Tuhan Yesus memberikan semangat kepada dunia ini karena Tuhan Allah sedang bersama-sama dengan dunia ini. Karena Tuhan Allah sedang berjuang bersama-sama dengan manusia di dunia ini. Karya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Allah sungguh sangat amat peduli dengan pergumulan-pergumulan dan dengan permasalahan-permasalahan manusia di dunia ini. Karya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan seorang buta sejak lahirnya menunjukkan bahwa Tuhan Allah dapat mengatasi pergumulan dan permasalahan manusia di dunia ini sehingga dunia ini dijauhkan dari rasa putus asa. Sehingga dunia ini dijauhkan dari hilang harapan akan sesuatu yang bisa baik di depan sana. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa saat kita di Indonesia mengkhawatirkan tentang demam berdarah. Beberapa saat kita di dunia, di Indonesia dan dunia mengkhawatirkan tentang COVID-19. Dan saat ini kita semua masih prihatin dengan kondisi ini. Firman ini kiranya memberikan harapan kepada kita. Kisah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta sejak lahir ini kiranya memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama dengan Tuhan, dengan pemerintah, dengan semua pihak berjuang bersama-sama untuk mengatasi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia kita ini, termasuk kasus DBD, termasuk kasus COVID-19. Di dalam Tuhan Yesus senantiasa ada pengharapan dan kekuatan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan kita pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkannya dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang senantiasa terlibat di dalam pergumulan-pergumulan dan permasalahan kami. Tuhan yang kuasa kasih-Nya telah kami alami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kembali kepada kami akan kuasa Allah, akan kepedulian Allah, dan kiranya ini memberikan pengharapan, kekuatan kepada kami untuk berjuang di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk keadaan kami di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Saat ini Tuhan, kami memang menghentikan kegiatan-kegiatan kami bersama di gereja. Kami juga tidak melakukan ibadah tatap muka karena kondisi
penularan virus COVID-19 yang kami khawatirkan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua, jemaat-Mu yang lemah ini. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hikmat, agar kami bersama-sama, sehati sepikir, mampu untuk mengambil keputusan dan tindakan-tindakan untuk merespon kondisi dunia seperti ini. Berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami hikmat untuk menerima keputusan-keputusan baik demi pencegahan berlanjutnya penularan virus corona kepada masyarakat di tengah-tengah dunia ini. Sementara itu Tuhan, tolonglah gereja-gereja-Mu di Indonesia dan seluruh dunia. Dan tolonglah kami gereja-gereja-Mu di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengobati yang sudah terkena, untuk melakukan pencegahan di berbagai bidang dan berbagai hal. Perbaikan-perbaikan yang perlu kami lakukan. Anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami menemukan cara-cara, jalan-jalan pencegahan yang baik dan juga penyelesaiannya. Berikanlah kami kekuatan fisik yang baik, berikanlah kami hati yang penuh dengan kegembiraan, dan berikanlah kami harapan-harapan terus kepada Tuhan. Akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan kami setiap hari. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami. Kami menyerahkan masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar kami maupun yang jauh dari kami. Dan kami terus berdoa untuk pemerintah kami Indonesia dan pemerintah-pemerintah dunia. Berikanlah mereka kekuatan untuk mendampingi, mengayomi masyarakat, berjuang bersama dengan masyarakat untuk menghadapi situasi ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita saat ini mengumpulkan persembahan, dan kita akan mendasari persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mempersembahkan persembahan kita. Kita berdoa. Sungguh berlimpah kasih-Mu ya Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Karena itu ajarilah kami untuk senantiasa mengucap syukur di sepanjang jalan kehidupan kami. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan, dan berikanlah hikmat kepada kami di dalam menggunakan uang persembahan secara jujur dan bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, persembahan silakan dikumpulkan atau disimpan terlebih dahulu dan diserahkan ke kantor Gereja Kristen Indonesia Sangkra pada hari dan jam kerja. Atau boleh ditransfer melalui rekening Bank Bumi Arta dengan nomor rekening nomor 31012-05758 atas nama GKI Sangkra. Saya ulang untuk nomor rekening Bank Bumi Arta 31012-05758 atas nama GKI Sangkra. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama masuk ke dalam litani pengutusan. Marilah kita mengarahkan hidup kita pada Sang Mesias Juru Selamat kita. Kami siap senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Yesus di hatiku,
sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku berkelmar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah sahabat Kristus yang menjadi berkat di dunia ini. Kami hidup menjadi saluran berkat bagi sesama, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. ini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.